Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Namanya Mang Wira, seorang penjual sayur keliling yang sudah puluhan tahun tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Desa itu tenang, dikelilingi sawah hijau, dan di ujung baratnya ada deretan pepohonan tinggi yang menandakan batas antara desa dan hutan kecil. Disitulah rumah Mang Wira berdiri, rumah tua berdinding kayu, beratap seng berkarat, tapi selalu tampak rapi dan bersih dari luar setiap pagi. Sekitar jam 5 subuh, sebelum azan subuh berkumandang, suara roda gerobak sudah terdengar di jalanan batu yang sepi. Sayur, sayur segar, teriaknya pelan tapi jelas. Nada suaranya khas, agak serak tapi lembut. Suara itu sudah seperti alarm alami bagi para ibu rumah tangga di desa itu. Mereka yang masih setengah ngantuk pun langsung bergegas keluar. Karena tahu sayur Mang Wira nggak pernah basi, nggak pernah busuk, dan entah kenapa rasanya selalu lebih segar dari sayur manapun. Bu Yati, salah satu pelanggan setianya, sering heran. Pernah suatu kali dia iseng nanya, Mang, sayur segar banget sih, padahal panas gini, kok nggak layu-layu ya?" Mang Wira cuma senyum kecil, matanya teduh tapi aneh, seperti menyimpan sesuatu. "Hehe, doa Bu, saya mah tiap pagi baca salawat dulu sebelum jualan, biar berkah," katanya singkat. Jawabannya terdengar wajar, tapi entah kenapa Bu Yati selalu merinding tiap habis ngobrol sama dia. Ada sesuatu di tatapan matanya, sesuatu yang sulit dijelaskan. Tatapan yang tenang tapi dingin. Waktu berjalan, dan entah sejak kapan, warga desa mulai sadar ada yang aneh. Dagangan para penjual sayur lain sering layu sebelum siang, tapi Mang Wira bisa muter sampai sore tanpa satupun sayur busuk. Bahkan waktu musim hujan panjang yang bikin semua pasar becek dan beku, sayur-sayurnya tetap hijau segar, seperti baru dipetik. Orang-orang sempat berpikir dia punya cara penyimpanan khusus, mungkin kulkas atau racikan air tertentu. Tapi rumahnya biasa saja, bahkan dapurnya cuma pakai tungku tanah liat dan gentong air bambu. Rumor-rumor kecil mulai muncul. Ada yang bilang Mang Wira sering keluar rumah tengah malam. Ada juga yang bilang dia pernah terlihat di dekat kuburan tua di belakang desa, bawa kantong plastik hitam besar, sendirian. Waktu itu malam Jumat Kliwon, hujan gerimis, dan cuma 1-2 orang yang masih bangun. Salah satunya Ujang, pemuda kampung yang suka ronda malam. Dory Joe. Dia melihat bayangan Mang Wira melangkah pelan ke arah kuburan sambil menenteng plastik hitam itu. Awalnya Ujang pikir mungkin dia buang sampah, tapi anehnya, setelah Mang Wira sampai di kuburan, dia nggak balik lagi lewat jalan yang sama. Besok paginya, jalan tanah itu penuh jejak kaki, tapi hanya satu arah, masuk ke kuburan. Tidak ada jejak keluar. Kabar itu menyebar cepat, tapi orang-orang memilih diam, karena Mang Wira dikenal baik dan murah hati. Dia sering sedekah, bantu warga yang susah, bahkan kadang kasih sayur gratis untuk ibu-ibu janda. Tidak ada yang berani menuduh macam-macam, tapi di hati kecil mereka, rasa penasaran mulai tumbuh, bercampur takut. Suatu pagi, Bu Yati lagi-lagi beli sayur seperti biasa. Tapi hari itu, ada hal yang membuatnya ngeri. Waktu dia ngambil seikat bayam, ujung akarnya tampak ada noda kecoklatan, seperti bekas darah yang sudah kering. "Loh, ini apa, Mang?" tanya. Mang Wira sepat-sepat ambil bayam itu dan ganti dengan yang lain. "Ah, itu mungkin tanah, Bu. Namanya juga habis panen," jawabnya. Senyum lagi, tapi matanya kali ini tajam. Bu Yati cuma mengangguk, tapi perasaan aneh gak hilang sampai dia pulang. Malamnya, waktu dia masak sayur itu, bau amis samar muncul dari air rebusannya. Suaminya sempat bercanda, "Loh,
Jangan-jangan sayurnya dikasih dukun kali, Bu. Tapi Bu Yati cuma diam. Mulutnya kering. Entah kenapa, tiap dia ingat tatapan mata Mang Wira, bulu kuduknya berdiri. Hari berganti hari, hujan mulai sering turun. Desa terasa lebih dingin dari biasanya. Suatu malam, ketika kabut turun tebal, Ujang yang sedang jaga pos ronda mendengar sesuatu dari arah barat. Suara roda gerobak berdecit pelan. Krik, suara itu pelan tapi jelas. Padahal sudah lewat tengah malam. Lah, siapa jualan jam segini? Gemah. Ia mencoba menengok dari celah pos ronda. Tapi yang terlihat hanya bayangan samar melintas cepat di ujung jalan. Gerobak dengan lampu minyak kecil di depannya. Sayur segar. Suara itu lirih, hampir seperti bisikan. Ujang tercekat. Itu suara Mang Wira. Tapi anehnya, jam segini siapa yang mau beli sayur? Ia mencoba mengikuti dari jauh. Langkahnya pelan, takut tapi penasaran. Suara roda makin pelan, makin menjauh lalu berhenti. Tepat di depan pintu gerbang kuburan Ciwaru. Dari balik kabut, Ujang melihat sosok Mang Wira berhenti, membuka kantong plastik besar dan mengeluarkan sesuatu. Ujang menyipitkan mata. Dari jarak jauh, dia lihat ada sayuran segar dicampur dengan sesuatu yang pucat, seperti tangan manusia. Sekejap tubuh Ujang gemetar. Dia ingin kabur, tapi kaki seakan menempel di tanah. Dari arah kuburan, terdengar bisikan lirih seperti suara banyak orang yang berdoa bersamaan, tapi bukan bahasa manusia biasa. Wira, janji wis kakehan, Wira, janjimu sudah terlalu banyak. Ujang menutup mulutnya, menahan jeritan, tapi tanpa sadar, matanya menatap ke arah sosok di balik pohon Kamboja. Ada bayangan hitam tinggi, berdiri diam, lalu perlahan melangkah mendekati Mang Wira. Saat itu juga, Ujang pingsan. Keesokan harinya, dia ditemukan warga di pinggir jalan, basah kuyup dan pucat. Sejak saat itu, Ujang gak mau cerita apapun. Kalau ditanya soal kejadian malam itu, matanya langsung kosong. Kadang dia bergumam sendiri, sayur segar, tapi amis banget. Sementara itu Mang Wira tetap berjualan seperti biasa. Gerobaknya makin ramai pembeli. Orang-orang luar desa pun mulai datang karena penasaran. Harga sayurnya murah. Dan anehnya, kalau dimasak, rasanya lebih enak dari sayur lain. Tapi, setiap kali Mang Wira lewat enjing-enjing di sekitar rumah, selalu menggonggong keras. Kadang sampai melolong panjang, seolah menolak kehadirannya. Suatu pagi, anak kecil bernama Rini, anak tetangga sebelah rumah Mang Wira, bercerita pada ibunya. Bu, semalam aku lihat Mang Wira di belakang rumah. Dia ngomong sama orang pakai baju putih, tapi mukanya nggak ada. Ibunya langsung menegur, jangan ngomong sembarangan, nah, itu dosa. Tapi dalam hati, ia mulai takut. Beberapa hari kemudian, seorang petani menemukan bangkai ayam di tepi sawah. Lehernya dipotong rapi, darahnya mengering. Di sebelahnya, ada ikat daun seledri yang masih segar. Seolah ada yang sengaja menaruhnya di situ. Warga mulai resah. Tapi anehnya, setiap kali ada yang mau membicarakan Mang Wira tiba-tiba, mereka merasa sesak dada dan pusing. Bahkan Pak RT yang ingin mendatangi rumahnya, tiba-tiba jatuh sakit misterius malam sebelum rencana itu. Suhunya tinggi, tapi dokter bilang tubuhnya normal. Ia hanya mengigau, katanya didatangi sosok tua yang membawa gerobak sayur. Sambi bilang, jangan ikut campur urusan daganganku. Rumah Mang Wira makin sepi dari tamu, tapi tetap ramai pembeli setiap pagi. Kadang terdengar dari dalam rumah suara perempuan menangis pelan, seperti meratap. Suatu sore, Mak Rini, istrinya, terlihat keluar dari rumah sambil bawa ember air. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ada tetangga yang sempat menyapanya, Mak, sehat? Udah lama nggak kelihatan. Mak Rini cuma jawab lirih, sehat neng, cuma capek. Kadang ora kuat ndelok kabeh iki. Kadang aku nggak kuat lihat semua ini. Setelah itu dia jalan cepat dan nggak menoleh lagi. Sejak malam itu, suara tangisan dari rumah itu makin sering terdengar. Kadang diselingi suara logam jatuh dan bisikan samar. Tapi yang paling bikin merinding, bau anyir darah sering tercium dari arah dapur belakang rumah mereka. Suatu dini hari, warga dikejutkan oleh suara teriakan perempuan dari rumah Mang Wira. Saat mereka datang, rumahnya gelap, pintu tertutup rapat, tapi dari jendela belakang, samar-samar terlihat cahaya lilin dan bayangan dua sosok duduk berhadapan. Salah satunya jelas Mang Wira,
Tapi sosok satunya bukan manusia. Tubuhnya kurus panjang, kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong, dan rambutnya panjang menutupi wajah. Sosok itu seperti ikut menatap warga dari balik kaca jendela. Beberapa orang langsung mundur dan berlari pulang tanpa berani bicara apa-apa. Besok paginya, rumah Mang Wira tampak biasa saja. Ia kembali jualan seperti tak terjadi apapun. Tapi sejak malam itu, suara ayam berkokok di desa berhenti tepat pukul 3 dini hari. Semua warga tahu, ada sesuatu yang berubah. Mereka nggak berani bicara terbuka, tapi semua sadar. Sayur-sayur Mang Wira bukan sayur biasa. Di balik kesegarannya, mungkin ada sesuatu yang menuntut tumbal. Dan konon, setiap kali gerobaknya berhenti di depan rumah seseorang yang sudah waktunya bayar, suara roda gerobak itu terdengar lebih berat, seperti menyeret beban yang tak terlihat. Orang-orang bilang, jangan pernah beli sayur dari penjual yang lewat terlalu pagi, apalagi kalau suaranya lirih seperti berbisik dari kejauhan. Karena mungkin saja itu bukan penjual biasa, mungkin saja itu Mang Wira, si penjual sayur dari Jawa Barat, yang sayurnya tak pernah busuk, tapi dibayar dengan jiwa manusia. Malam itu, suasana desa Ciwaru sunyi sekali. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan yang terdengar. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun bambu yang bergesekan. Ujang, salah satu warga muda desa itu, baru saja selesai ronda malam bersama 2 temannya. Tapi malam itu, entah kenapa, Ujang harus pulang sendirian. 2 temannya sudah duluan, karena rumah mereka searah. Sementara rumah Ujang berada di ujung jalan dekat kebun singkong. Dan satu-satunya jalan pulang adalah melewati kuburan tua makam Ciwaru. Kuburan itu sudah ada sejak zaman penjajahan. Katanya dulu tempat tentara Belanda mengubur orang-orang yang dianggap berbahaya. Di Shanghai, tempat itu biasa saja. Hanya deretan batu nisan tua berlumut dan pohon-pohon besar yang menjulang. Tapi kalau malam tiba, hawa di sana terasa berbeda. Udara seperti lebih dingin, lebih berat, dan kadang, kalau beruntung atau sial, orang bisa mendengar suara tangisan lirih dari balik pohon beringin yang tumbuh di tengah area makam. Ujang sebenarnya bukan orang yang penakut. Dia sering lewat situ malam-malam kalau habis ronda. Tapi malam itu, entah kenapa, dadanya terasa sesak sejak dari pos jaga. Angin berhembus aneh, seperti berputar di sekitar tubuhnya. Ketika sampai di dekat gerbang kuburan, langkahnya tiba-tiba melompat. Dari kejauhan, samar-samar terdengar sesuatu. Suara orang bicara pelan, seperti berbisik dari dalam tanah. Awalnya Ujang pikir cuma angin, tapi makin lama, suara itu makin jelas. Saya takkan asal tumbalnya cukup. Tubuh Ujang langsung merinding. Suaranya pelan, serak, dan terdengar seperti orang tua. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin orang lewat, pikirnya. Tapi malam itu begitu sepi. Bahkan suara jangkrik pun tiba-tiba hilang. Sunyi, benar-benar sunyi. Ujang menatap ke arah kuburan. Di antara kabut tipis, ia melihat cahaya kecil, seperti lilin, berkedip di dekat batu nisan paling besar. Lalu tampak sosok seseorang sedang duduk jongkok, kepalanya tertunduk. Ia memakai baju hitam longgar, gerakannya lambat, seperti sedang menanam sesuatu di tanah. Loh, sopo iku? Siapa itu? Gumam Ujang pelan. Ia maju beberapa langkah, tapi tiba-tiba sosok itu berhenti bergerak. Lalu, tanpa menoleh, suara serak itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan mengerikan. Wira, tumbalmu wis wayahe. Wira, tumbalmu sudah waktunya. Ujang langsung mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup cepat, tapi langkah kakinya seperti berat, seolah ada yang menahannya. Dari arah gerbang, terdengar suara gerobak berdecit. Roda besi beradu dengan batu. Krik-krik, pelan tapi jelas. Ujang tahu betul, itu suara gerobak sayur Mang Wira. Suara yang tiap pagi jadi hal biasa, tapi malam itu terasa begitu menakutkan. Ia berusaha mencari sumber suara itu, tapi tidak melihat siapapun. Kabut makin tebal, menutup hampir seluruh area kuburan. Dan tiba-tiba, bau amus tersiam, campur anyir darah dan sayur busuk. Suara itu muncul lagi. Tapi kali ini, bukan cuma satu. Ada banyak suara, seperti bisikan dari berbagai arah.
sayurku takkan busuk, asal tumbalnya cukup. Bayar janjimu, Wira. Ujang tidak kuat. Ia menjerit pelan dan lari sekuat tenaga. Tapi setiap langkahnya, tanah seperti menahan. Ia menatap ke bawah. Tanah di kakinya basah dan lengket, seperti lumpur bercampur darah. Ia hampir jatuh. Saat ia mencoba berdiri, matanya tak sengaja menatap ke arah salah satu batu nisan. Di sana, tergeletak sesuatu seperti kepala manusia. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum tipis. Seperti mengejek, Ujang menjerit, "Astagfirullahaladzim," lalu berlari tanpa menoleh lagi. Suara gerobak masih terdengar di belakangnya, diikuti bisikan panjang yang mengiringinya, sampai ia mencapai rumah biji sampai. Ia langsung mengunci pintu, napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Ibunya yang mendengar suara gaduh langsung keluar dari kamar. "Ujang, kowe kenapa nak?" tanyanya cemas. Ujang cuma bisa duduk di lantai, keringatnya bercucuran. "Mak, di kuburan ada orang, Mak." Suara itu nyebut nama Mang Wira. Ibunya langsung diam. "Jangan ngomong sembarangan, Le. Kuburan itu tempat orang mati. Ora usah diganggu, nggak usah diusik." Tapi malam itu, bahkan setelah ibunya menenangkan, Ujang tak bisa tidur. Malam-malam berikutnya, mimpi buruk mulai datang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat gerobak sayur yang penuh dengan potongan tubuh manusia. Tangan, kepala, kaki, semuanya bercampur dengan kangkung, bayam, dan kol. Darah menetes dari sela-sela gerobak. Dan dari balik sayur itu, muncul wajah pucat dengan mata melotot. Wajah Mang Wira tersenyum ke arahnya. "Sayurku segar, Ujang. Mau coba?" Suaranya pelan, tapi menusuk telinga. Ujang terbangun dengan keringat dingin. Tapi anehnya, setiap kali ia bangun, bau amis itu selalu ikut terbawa, seolah datang dari dunia nyata. Ibunya bahkan bilang, tiap malam kamar Ujang bau seperti darah kering. Suatu sore, Ujang memberanikan diri mendatangi rumah Mang Wira. Ia ingin memastikan sendiri, rumah itu terlihat tenang, bahkan terlalu tenang. Di halaman depan, ada gerobak sayur yang terparkir rapi, tapi roda kirinya basah merah, seperti habis dilumuri sesuatu. "Assalamualaikum," sapa Ujang dengan suara gemetar. Tak ada jawaban, hanya suara ayam dari belakang rumah. Ia melangkah perlahan ke dapur. Dari celah jendela, terlihat Mang Wira duduk bersila di lantai. Di depannya ada baskom besar berisi cairan merah. Ia mencelupkan tangannya pelan, lalu mengeluarkannya, meneteskan cairan itu ke beberapa ikat sayur yang disusun rapi di tikar. "Agar tak busuk," gumamnya pelan. Ujang menahan napas. Wajah Mang Wira tampak berbeda, pucat, matanya merah, seperti tidak tidur berhari-hari. Tiba-tiba, Mang Wira berhenti dan menoleh ke arah jendela. Tatapannya langsung ke Ujang. "Ngintip apa, Le?" Suaranya datar tapi dingin. Ujang langsung mundur dan lari, tanpa sempat menjawab. Dari belokong, ia mendengar suara tawa kecil yang menyeramkan, diikuti kalimat lirih, "Ndak usah takut, Le. Kabeh iki kanggo rezeki. Jangan takut, semua ini untuk rezeki." Sejak kejadian itu, Ujang semakin jarang keluar rumah malam-malam. Tapi rasa penasaran membuatnya gelisah. Ia merasa seperti diawasi. Kadang waktu lewat di jalan, dari kejauhan ia melihat sosok Mang Wira berdiri di tepi jalan, menatapnya tanpa ekspresi. Kadang di mimpinya, suara gerobak itu kembali. Krik, krik, lalu berhenti tepat di depan jendelanya. Malam ketiga setelah itu, Ujang terbangun karena mendengar suara orang berbisik di dekat telinganya. "Wira, janji wis, wayahe, tumbalmu kudu diganti. Janji sudah waktunya, tumbalmu harus diganti." Ia sontak bangun, menyalakan lampu, tapi kamarnya kosong. Hanya bau sayur segar yang memenuhi ruangan. Ia membuka jendela, dan di sana, di bawah cahaya bulan, ada gerobak sayur berdiri diam di depan rumahnya. Tanpa orang, pelan-pelan ia mendekat. Gerobak itu tampak biasa, tapi ketika ia mengintip ke dalam, isi gerobak itu bukan sayuran. Di dalamnya ada kepala sapi tanpa mata, dan di sela-selanya, tangan manusia membiru menggenggam wortel busuk. Ia mundur ketakutan, lalu pingsan. Besoknya, ketika warga datang karena mendengar teriakan Ujang, gerobak itu sudah hilang. Tapi di depan rumahnya,
Tanah basah dengan jejak roda masih jelas. Warga mulai resah, tapi tidak ada yang berani menuduh apa-apa. Mereka hanya tahu, setiap kali Ujang pingsan, Mang Wira selalu datang pagi-pagi, menanyakan kabar, dan membawa seikat sayur segar. Kasihan anak muda, mungkin kurang tidur, katanya santai sambil tersenyum, tapi senyum itu tidak menenangkan siapapun. Karena ketika Mang Wira pergi, salah satu warga, Bu Yati, melihat sesuatu di bawah gerobaknya. Seikat rambut manusia kering menempel di roda belakang. Sejak malam itu, Ujang tak pernah bisa tidur nyenyak. Ia sering mendengar suara-suara dari luar jendela. Kadang ada yang memanggil namanya dengan suara serak. Kadang ia mencium bau amis dan anyir yang datang begitu saja. Suatu kali, ia bermimpi masuk ke kuburan Ciwaru lagi. Di sana, ia melihat puluhan sosok berdiri di antara nisan. Tubuh mereka hancur, tapi matanya hidup. Mereka semua berbisik serempak, sayurku takkan busuk, asal tumbalnya cukup. Ketika ia terbangun, tubuhnya dingin seperti es. Di tangannya ada lendir merah yang menetes ke lantai, dan di bawah tempat tidurnya ditemukan satu ikat bayam segar, masih basah. Seolah baru dikeluarkan dari gerobak Mang Wira, desa mulai berubah sejak itu. Kuburan Ciwaru makin sering terdengar suara bisikan malam-malam. Anjing menggonggong ke arah sana setiap kali jam menunjukkan pukul 2 pagi. Dan orang-orang yang berani lewat sana konon suka melihat bayangan gerobak melintas pelan. Walau jalanan kosong, orang tua di desa bilang setiap tempat punya penjaga. Tapi kalau manusia terlalu rakus, penjaga itu bisa berubah jadi penagih. Don Mang Wira sudah terlalu jauh. Kini, setiap kali gerimis turun dan udara terasa dingin menusuk tulang, warga akan menutup pintu ropet-ropet, mematikan lampu, dan berdoa pelan. Karena di luar sana, mungkin suara itu kembali. Sayur segar. Tapi kalau kau dengar suara itu bukan pagi hari, jangan pernah menengok. Karena bisa jadi yang lewat bukan manusia. Sejak hari itu, wajah Marini makin tampak pucat. Matanya sering kosong, seperti orang yang kurang tidur, dan tubuhnya mulai kurus. Tiap kali tetangga nanya, "Mak, sehat bu?" Dia cuma senyum tipis dan jawab pelan, "Iya, cuma kecapekan aja." Tapi sebenarnya bukan itu yang terjadi. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Sesuatu yang bikin tiap malam terasa seperti neraka. Sejak Mang Wira melarangnya masuk ke dapur belakang, rumah itu rasanya berubah. Kalau dulu dapur itu tempat paling hangat, tempat Mak Rini masak sayur asem sambil dengar radio. Sekarang dapur itu seperti tempat asing, gelap, lembab, dan penuh aroma aneh yang menusuk hidung. Kadang, saat lewat di dekatnya, Mak Rini bisa mencium bau amis, seperti darah segar bercampur tanah basah. Pernah sekali dia tanya ke suaminya, "Pak, itu bau apa sih di belakang?" Mang Wira cuma menjawab singkat, "Jangan banyak tanya, Neng. Sing penting, rezeki kita lancar." Nada suaranya datar, tapi tajam, membuat Mak Rini tak berani membantah. Lagi hari-hari berjalan seperti biasa. Mang Wira tetap keliling jualan sayur. Anehnya, setiap pagi sayurnya selalu tampak baru, segar, seperti baru dipetik dari ladang. Padahal, Mak Rini tahu betul sayur-sayur itu sudah dibawa sejak 2 hari lalu. Biasanya sayur kangkung atau bayam yang sudah 2 hari akan layu. Tapi sayur Mang Wira seperti hidup. Daunnya masih hijau cerah, batangnya renyah, kadang bahkan masih meneteskan air, seolah baru disiram embun pagi. Mak Rini sering memperhatikan hal itu diam-diam. Pernah sekali, setelah suaminya berangkat, dia buka salah satu karung sayur di belakang rumah. Awalnya tampak biasa saja, tapi saat tangannya menyentuh bagian bawah karung, kulitnya terasa dingin, terlalu dingin. Dan waktu dia tarik satu ikat kangkung, di bawahnya ada semacam noda merah gelap, seperti darah yang sudah mengering. Dia terlonjak, menutup karungnya lagi. Jantungnya berdetak kencang. Saat itu dia mulai yakin, ada yang tidak beres dengan sayuran-sayuran itu. Malam Jumat Kliwon tiba lagi. Dari sore, langit sudah kelabu, angin bertiup pelan, dan suara daun pisang di belakang rumah bergesekan menimbulkan bunyi kresek-kresek yang bikin bulu kuduk berdiri. Seperti biasa, selepas Isya, Mang Wira menyiapkan sesuatu di dapur belakang. Dia membawa ember besar, beberapa daun pisang, dan lilin kecil. "Jangan keluar ya, Neng. Tidur aja,"
katanya sambil menatap istrinya tajam. Tatapan itu dingin, beda dari tatapan Mang Wira yang dulu lembut. Mak Rini mengangguk, tapi rasa penasarannya makin besar. Setelah Mang Wira masuk ke dapur belakang dan menutup pintunya rapat, Mak Rini duduk di ruang tengah. Waktu berlalu, 1 jam, 2 jam. Dari arah dapur terdengar suara aneh seperti orang bergumam pelan. Kadang terdengar seperti doa, tapi bukan bahasa yang dia pahami. Lalu bau amis itu muncul lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Baunya seperti darah yang baru ditumpahkan. Mak Rini menutup hidung, tapi tetap penasaran. Dia berjalan pelan ke arah pintu dapur belakang, menempelkan telinganya ke kayu pintu. Dari dalam terdengar suara biur-biur, seperti air sedang diaduk. Lalu suara sendok kayu yang beradu dengan baskom logam. Di sela-sela itu, terdengar gumaman lirih suaminya. Sayurku, ora, aiso bosok, asal saka tumbal sing setia, ojo nganti, ora cukup, ojo nganti, ora cukup. Mak Rini membeku. Kalimat itu berulang-ulang, seperti mantra. Dan setiap kali Mang Wira menyebut kata tumbal, suara aneh lain ikut bersuara pelan, seperti bisikan dari orang lain di dalam ruangan yang sama. Mak Rini menelan ludah. Rasa takutnya mulai berubah jadi rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Ia mendekat, mencari celah kecil di antara papan pintu dapur yang sedikit renggang. Saat dia menunduk dan mengintip dari celah itu, napasnya seketika berhenti. Cahaya lilin redup menyorot ke arah meja kayu panjang. Di atas meja ada beberapa ikat sayur, kangkung, bayam, sawi, tapi semuanya diikat dengan sesuatu yang bukan tali rafia. Warnanya hitam agak berkelat, dan saat cahaya lilin menimpa, Mak Rini sadar, itu bukan tali, itu rambut manusia. Rambut panjang, hitam, masih basah, dan di ujungnya menetes cairan merah di bawah maya. Mang Wira duduk bersila. Di depannya ada baskom besar berisi cairan merah pekat. Dia mencelupkan tangan ke dalamnya, lalu meneteskan cairan itu ke atas sayur sambil terus bergumam, "Iki darah tumbal, supaya dagangan urip, supaya rezeki ora mandek." Suaranya serak, seperti bukan suaranya sendiri. Di belakangnya berdiri sesuatu, sosok tinggi, gelap samar-samar terlihat seperti perempuan, tapi rambutnya menutupi seluruh wajahnya. Badannya miring sedikit, dan tangannya panjang sampai ke lantai. Sosok itu bergerak pelan, seperti mengelus bahu Mang Wira. Mak Rini hampir menjerit, tapi tangannya cepat menutup mulut. Air matanya jatuh tanpa sadar. Ia mundur perlahan, kakinya bergetar hebat. Begitu sampai di kamar, dia langsung rebah dan menarik selimut sampai ke leher. Tapi meskipun matanya tertutup rapat, bayangan rambut manusia yang mengikat sayur itu terus terbayang jelas di kepalanya. Keesokan paginya, dapur itu sudah bersih. Tidak ada darah, tidak ada rambut, tidak ada tanda-tanda ritual apapun. Hanya aroma bawang merah dan daun bawang seperti biasa. Tapi Mang Wira tampak berbeda. Matanya merah, wajahnya pucat, namun senyumnya lebar. "Sayurnya segar banget hari ini," katanya sambil menatap istrinya. "Aku berangkat dulu, Neng." Mak Rini hanya diam. Ia menatap punggung suaminya yang perlahan menjauh sambil mendorong gerobak. Di telinganya, suara roda gerobak berderit seperti jeritan pelan. Hari itu, banyak warga membeli sayur dari Mang Wira. Mereka bilang sayurnya makin enak, segar, dan awet. Tapi malamnya, seorang ibu di ujung kampung, Bu Rasti, bercerita kalau setelah masak sayur dari Mang Wira, aroma aneh muncul dari dapurnya. Kayak bau besi karatan sama amis, katanya. Beberapa orang ketakutan, namun Mang Wira cuma tertawa, bilang mungkin panci ibu itu kotor. Malamnya, Mak Rini duduk di teras. Angin dingin berembus, dan bulan terlihat samar tertutup awan. Tiba-tiba dari arah kebun belakang terdengar suara langkah pelan. Cekrek, seperti ranting diinjak. Mak Rini menegakkan badan, menatap ke arah belakang rumah. Samar-samar ia melihat sosok wanita berambut panjang berjalan pelan ke arah dapur belakang. Tubuhnya membungkuk, dan suaranya lirih memanggil, "Wira." Mak Rini menutup mulutnya. Itu bukan suara manusia biasa. Suaranya dalam, seperti berasal dari dalam tanah. Sosok itu berhenti di depan pintu dapur, menunduk, lalu menghilang begitu saja. Setelah itu, pintu dapur bergetar perlahan, lalu berhenti. Tidak ada suara lagi, hanya angin yang berhembus membawa aroma amis samar.
Sejak kejadian itu, Mak Rini tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, dia mendengar langkah kaki dari arah dapur belakang, seperti orang mondar-mandir. Kadang suara itu diikuti dengan bunyi air yang dituangkan, lalu suara seperti benda logam jatuh. Pernah sekali dia beranikan diri keluar kamar, tapi saat membuka pintu dapur, ruangan itu kosong. Tapi di lantai ada bekas jejak kaki basah berwarna merah. Mak Rini duduk lemas di lantai, tangannya gemetar. Astagfirullah, bisiknya lirih. Keesokan paginya, Mang Wira seperti biasa bertingkah normal, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi kali ini Mak Rini sudah tak bisa diam. Dia memberanikan diri bertanya, "Pak, sampean nindak kakek opo tuh saben malam Jumat?" Suaminya menghentikan langkah. Tatapannya tajam dan nada suaranya berat saat menjawab. "Ora usah nyampuri urusanku, Neng. Iki kabeh kanggo kowe, kanggo omah iki." Mak Rini hampir menangis. Ia tahu ada yang salah, tapi suaminya bukan lagi orang yang dulu. Setiap kali Mang Wira pulang dari jualan, selalu ada hal aneh. Kadang bajunya bau anyir, kadang dia membawa daun pisang yang di dalamnya ternyata bukan sayur, tapi sepotong daging mentah yang baunya menyengat. Saat ditanya, dia cuma bilang, "Itu untuk umpan." Umpan untuk siapa? Mak Rini tak tahu. Tapi sejak malam itu, suara dari dapur makin sering terdengar. Kadang seperti tawa, kadang seperti suara tangisan pelan. Pernah suatu malam, Mak Rini terbangun dan melihat suaminya duduk di pojok kamar, menatap kosong ke arah jendela. Dia memegang sesuatu, rambut panjang yang sama seperti yang Mak Rini lihat di dapur. Dia bergumam pelan, "Ora cukup, durung cukup tumbale." Mak Rini memeluk selimut erat-erat. Dadanya sesak, air matanya tak terbendung. Dalam hati ia berdoa agar Tuhan segera memberinya jalan keluar dari rumah itu. Tapi entah kenapa, tiap kali dia ingin pergi, selalu ada rasa berat di kakinya. Seperti ada sesuatu yang menahan. Mungkin rasa takut, atau mungkin sesuatu yang lebih gelap dari itu. Beberapa hari kemudian, warga mulai membicarakan kejadian aneh. Hewan-hewan peliharaan di kampung sering hilang. Ayam, kucing, bahkan kambing kecil. Semua lenyap tanpa jejak. Tapi setiap kali itu terjadi, dagangan Mang Wira justru makin banyak pembeli. Orang-orang mulai curiga, tapi tak ada yang berani menuduh. Hingga suatu malam, Mak Rini mendengar suara tangisan dari arah dapur belakang. Suara itu jelas suara perempuan. Ia menggigil, tapi perlahan mendekati pintu. Dari celah bawah pintu, terlihat cahaya lilin. Ia tempelkan telinganya, dan kali ini suara itu bukan gumaman, tapi jeritan tertahan. "Aduh, ampun, wis tak turuti kabeh." Lalu suara Mang Wira menjawab pelan, "Durung cukup, kowe kudu nebus janji." Mak Rini jatuh terduduk. Dia tak tahu lagi harus apa. Malam itu, ia hanya bisa menangis dalam diam. Sementara dari arah dapur, terdengar suara air bergolak seperti direbus. Diikuti aroma darah yang pekat memenuhi seluruh rumah. Dan sejak malam itu, tak ada lagi yang sama di rumah mereka. Dapur belakang kini selalu terkunci rapat. Tak ada yang berani mendekat. Bahkan di siang bolong pun, udara di sekitar sana terasa dingin, seperti ada sesuatu yang terus menunggu, sesuatu yang tak terlihat, tapi nyata, sesuatu yang hidup dari darah dan janji. Mak Rini tahu, apapun yang dilakukan suaminya sudah melewati batas manusia. Tapi yang paling menakutkan bukanlah ritual itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa ia harus hidup serumah dengan orang yang sudah bukan lagi manusia sepenuhnya. Keesokan paginya, sinar matahari baru saja muncul di balik bukit saat suara gerobak Mang Wira terdengar di jalan kecil desa. Sayur segar, teriaknya seperti biasa. Suaranya terdengar ceria, bahkan lebih nyaring dari hari-hari sebelumnya. Beberapa ibu rumah tangga sudah menunggu di pinggir jalan, membawa keranjang anyaman dan uang receh di tangan. Mereka semua tahu, sayur Mang Wira paling segar di antara pedagang lain. "Wah, Mang, kangkungnya masih seger banget, kayak baru metik," kata Bu Murni sambil menepuk daun kangkung yang masih hijau basah. Mang Wira tersenyum lebar. "Iya Bu, ini mah dari kebun belakang, masih dingin kena embun pagi." Padahal, semua orang tahu, di belakang rumah Mang Wira tidak ada kebun apapun, cuma semak belukar dan jalan setapak menuju kuburan Ciwaru. Tapi entah kenapa,
Tak ada yang berani menanyakannya langsung. Semua sudah terlanjur kagum dengan keanehan dagangan Mang Wira yang tidak pernah busuk. Bahkan bisa tahan sampai 3 hari. Sementara pedagang lain sering mengeluh, sayurku udah layu, padahal baru jam 2 siang. Mang Wira justru selalu pulang lebih cepat karena dagangannya habis. Dia tak pernah terlihat lelah. Malah, semakin hari wajahnya tampak lebih cerah, seperti orang yang baru saja mendapat banyak berkah. Tapi bagi Mak Rini, suaminya itu sudah bukan orang yang sama. Tatapan matanya dingin, dan setiap kali pulang membawa uang. Tangannya bergetar pelan, seperti sedang menahan sesuatu. Sore itu, saat matahari mulai turun, Mang Wira tiba-tiba duduk di teras sambil merokok. Dia jarang sekali melakukan itu, karena biasanya langsung mandi, lalu tidur. "Neng," panggilnya pelan. "Kau tahu, ora, mikir, ... Kenapa rezeki wong-wong kene ora maju-maju?" Mak Rini terdiam. "Ya, wis nasib pak, ora kabeh wong ai susuki," jawabnya hati-hati. Mang Wira tertawa kecil, tapi tawa itu tak ada hangatnya. "Nasib bisa diubah, Neng, asal wani bayar regane." Kalimat itu membuat Mak Rini merinding. Dia tahu apa maksud suaminya. Ia ingin membalas, tapi lidahnya keluh. Angin sore berhembus pelan, dan di kejauhan terdengar suara azan maghrib dari surau. Tapi entah kenapa, suara itu terdengar sayup, seperti teredam sesuatu. Malamnya, udara terasa berat. Hujan turun rintik-rintik, dan dari dapur belakang, tercium lagi bau amis yang menyengat. Mak Rini menutup jendela, tapi baunya seperti menembus udara. Ia tahu, malam Jumat Kliwon telah tiba lagi. Seperti biasa, Mang Wira menyiapkan sesuatu di dapur. Ia membawa beberapa ikat sayur yang belum dijual, selembar kain putih, dan sebaskom air yang terlihat keruh. "Pak, sampeyan arep ngopo maneh?" tanya Mak Rini dengan suara gemetar. Mang Wira berhenti sejenak, menatap istrinya dengan pandangan kosong. "Aku kudu nyeleseke janji, Neng, yen ora kabeh ilang." "Apa maksudnya?" "Janji karo sopo?" Mang Wira tidak menjawab. Dia hanya menatap lilin di tangannya lalu masuk ke dapur dan mengunci pintu dari dalam. Dari luar, Mak Rini mendengar suara geraman rendah, seperti suara seseorang menahan sakit. Kadang terdengar juga suara seperti benda diseret di lantai. Di antara suara itu, ada bisikan lirih, tapi jelas bukan dari suaminya. "Wira, tumbal terakhir, durung dibayar." "Kau ora, I saw you." Suara itu pelan, tapi menembus dinding kayu. Mak Rini menutup telinganya, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu suara itu bukan manusia, dan entah kenapa, di sela-sela ketakutannya, ada rasa iba yang aneh di dadanya. Iba pada suaminya sendiri yang kini tampak sepenuhnya terikat pada sesuatu yang tidak kasat mata. Beberapa menit kemudian, suara dari dapur berhenti, sunyi, hanya bunyi hujan di atap. Tapi saat Mak Rini berdiri dan hendak memastikan keadaan, dari celah pintu bawah menetes sesuatu. Cairan merah, darah, perlahan membentuk aliran kecil di lantai. Dia terlonjak ke belakang, menahan napas. Matanya menatap ke arah pintu dapur yang kini bergetar pelan, seperti ada yang bergerak di baliknya. Tiba-tiba, "Duk!" suara keras terdengar, seperti sesuatu jatuh. Mak Rini hampir menjerit, tapi tubuhnya kaku. Beberapa menit berlalu, sebelum Mang Wira akhirnya keluar. Wajahnya basah, entah keringat atau air lain, tapi matanya tampak aneh, lebih hitam dari biasanya. "Wis rampung," katanya datar. "Aja takok-takok maneh." Lalu dia langsung menuju kamar tanpa menoleh. Malam itu, Mak Rini tidak tidur. Di luar, hujan berhenti, tapi udara makin dingin. Sekitar tengah malam, ia mendengar langkah kaki di halaman. Suara itu berat, lambat, tapi bukan seperti langkah manusia. Lebih seperti sesuatu yang diseret. Saat ia mengintip dari jendela, samar-samar terlihat bayangan tinggi besar berdiri di dekat dapur. Rambutnya panjang, tubuhnya kurus, dan di tangannya tampak menggenggam sesuatu yang meneteskan darah. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri memandang rumahnya. Lalu suara lirih itu terdengar lagi. Kali ini jelas, "Tumbal terakhir durung dibayar, Wira." Suara itu terdengar seperti keluar dari dalam bumi. Mak Rini mundur perlahan, menutup jendela, dan bersembunyi di balik selimut. Tubuhnya menggigil hebat. Sementara dari luar, angin berhembus membawa suara tangisan samar. Keesokan paginya,
Warga heboh, ada seekor kambing milik Pak Darto yang hilang dari kandang, hanya tersisa tali lehernya dan bekas darah di tanah. Tapi anehnya, Mang Wira justru datang ke warung Bu Rasti membawa dagangan lebih banyak dari biasanya. Sayurannya segar dan jumlahnya 2 kali lipat dari kemarin. Orang-orang langsung menyerbu. "Wah, rezeki Mang Wira ora ana enteke," kata salah satu pembeli sambil tertawa. Tapi di mata mereka, senyum Mang Wira tampak berbeda, dingin, seperti menyembunyikan sesuatu yang kelam. Siangnya, Mak Rini duduk di depan rumah. Ia menatap jalanan yang sepi, tapi pikirannya jauh melayang. Ia masih terbayang bayangan besar tadi malam. Ia ingin cerita ke tetangga, tapi siapa yang akan percaya? Lagi pula, siapa yang berani bicara soal pesugihan di desa kecil seperti ini? Orang-orang lebih memilih diam, asal perut mereka kenyang dan dagangan tetap laku. Menjelang sore, seekor kucing hitam tiba-tiba melintas di depan rumah. Hewan itu berhenti tepat di depan dapur belakang dan menatap tajam ke arah pintu yang tertutup rapat. Bulu di punggungnya berdiri, lalu kucing itu mengeluarkan suara mendesis panjang sebelum lari terbirit-birit. Mak Rini hanya bisa menelan ludah. Ia tahu, hewan itu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia. Malamnya, Mang Wira pulang agak terlambat. Wajahnya tampak lelah, tapi di tangannya ada buntelan kain putih kecil. "Iki," katanya, menyerahkan buntelan itu ke istrinya. "Simpen nang lemari, ojo dibuka." Mak Rini menerima dengan tangan gemetar. Kain itu berat, dan dari dalamnya tercium bau anyir samar. "Iki opak, uberan prijeki," jawabnya singkat. "Yen kowe sayang aku, ajam buka." Setelah suaminya tidur, Mak Rini duduk lama di depan buntelan itu. Hatinya berperang. Ia penasaran, tapi juga takut. Tapi semakin lama, semakin kuat rasa ingin tahunya. Akhirnya, ia membuka simpul kain itu perlahan. Begitu terbuka, darah segar menetes dari dalamnya. Dan di dalam, ada sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Sepotong jari manusia, kering tapi masih basah di ujungnya. Mak Rini menutup mulutnya hampir muntah. Ia buru-buru membungkusnya lagi dan melemparkannya ke pojok kamar. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, telinganya seperti mendengar suara bisikan halus dari arah lemari. "Baleke, awa iki dududuake, kowe." Dia berteriak pelan, menutup telinganya dengan bantal. Tapi suara itu terus terdengar, bahkan sampai menjelang subuh. Saat cahaya pagi muncul, kain itu sudah kering. Tapi di lantai, ada jejak merah kecil mengarah ke pintu dapur belakang. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin aneh. Beberapa warga mulai mengeluh sakit setelah membeli sayur Mang Wira. Ada yang muntah-muntah, ada yang demam tinggi. Tapi anehnya, saat mereka membuang sayur yang tersisa, di bawah tumpukan daun itu ditemukan benda kecil mirip tulang jari manusia. Semua orang kaget, tapi tidak ada yang berani mengaitkannya dengan Mang Wira. Mereka hanya bilang, mungkin kena guna-guna. Sementara itu, Mang Wira makin jarang bicara dengan istrinya. Setiap malam, dia menghilang ke belakang rumah selama berjam-jam. Kadang Mak Rini mendengar suara langkah 2 orang dari sana. Padahal, dia tahu tak ada siapa-siapa selain suaminya. Suara itu kadang disertai tawa kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Satu malam, sekitar jam 2 dini hari, Mak Rini tak sengaja melihat suaminya dari jendela. Di luar, di dekat pohon pisang, Mang Wira berdiri bersama sosok perempuan berambut panjang. Mereka tampak berbicara, tapi Mak Rini tidak bisa mendengar apa-apa. Perempuan itu lalu menunjuk ke arah rumah sambil mengangguk pelan. Setelah itu, keduanya menghilang begitu saja. Keesokan paginya, saat Mak Rini membuka dapur, ia menemukan satu baskom air yang sebelumnya tidak ada. Di dalamnya, sayur-sayur segar terendam rapi. Tapi saat dia perhatikan lebih dekat, air itu berubah warna menjadi merah muda, seperti bercampur darah. Ia menjatuhkan baskom itu ke lantai. Sayur-sayur berhamburan, dan di antara daun-daun kangkung itu, ada sesuatu yang jatuh terguling, potongan kuku manusia. Mak Rini berteriak kecil dan menutup mulut. Tapi saat ia berlari ke kamar, Mang Wira sudah berdiri di pintu. "Aku wis ngomong ohon dilok, apa-apa sing ora kudu kau dilok," katanya datar. "Saiki wis terlambat, Neng." Tatapan matanya dingin, tapi entah kenapa dari wajahnya menetes darah kecil dari lubang hidung. Ia mengusapnya pelan, tersenyum, lalu berkata dengan suara serak,
kabeh iki kanggo urip sing luwih apik ning. Dewek wis nyaluk tumbal terakhir. Mak Rini mundur beberapa langkah. Dewek, tanyanya pelan. Mang Wira menatap lurus ke arah istrinya. Sing wis bantu aku dagang, sing maringi sayur ora bosok. Sebelum Mak Rini sempat bicara lagi, lampu tiba-tiba padam. Rumah gelap gulita. Dari arah dapur terdengar suara langkah pelan dan bisikan lirih seperti perempuan. Suaranya mendekat. Saiki waktune bayar. Mak Rini menjerit dan jatuh pingsan. Saat dia sadar, fajar sudah menyingsing. Rama Sepik, dapur terbuka, tapi suaminya tak ada di mana-mana. Di lantai hanya ada genangan air bercampur darah, dan di atas meja sayur-sayur segar tersusun rapi seperti biasa. Tapi di antara tumpukan bayam itu, Mak Rini menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sebuah kalung kecil miliknya sendiri yang biasanya ia kenakan setiap hari, kini menempel di batang kangkung yang masih basah. Ia jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya. Di luar, suara gerobak sayur terdengar lewat. Sayur segar. Padahal belum ada siapapun yang keluar rumah pagi itu. Dan suara itu terdengar seperti milik suaminya. Tapi tidak, ada gema lain di baliknya. Suara perempuan yang ikut tertawa pelan di antara teriakan itu. Sejak malam ketika Ujang melihat sesuatu di kuburan Ciwaru, suasana di desa itu berubah pelan-pelan. Awalnya hanya rasa penasaran biasa, tapi lama-lama rasa penasaran itu berubah jadi ketakutan yang gak bisa dijelaskan. Orang-orang mulai ngomongin soal Mang Wira, penjual sayur yang dagangannya gak pernah busuk. Semakin hari, semakin banyak yang merasa ada yang janggal. Ujang yang dulunya suka nongkrong di pos ronda bareng Mang Wira, mendadak jadi pendiam. Katanya, setiap malam dia mimpi buruk. Mimpi yang sama terus berulang. Dia berdiri di tengah ladang sayur, tapi di antara tumpukan kangkung dan bayam itu, manggil tangan-tangan manusia yang mencakar tanah, minta tolong. Ujang, tolong, Ujang, katanya lirih, seolah berasal dari bawah tanah. Beberapa teman ronda sempat menanyakan keadaannya, tapi Ujang cuma geleng pelan, lalu bilang, "Aku kayaknya wis ngelakuin kesalahan, Kang." Mereka pikir dia cuma kecapekan. Tapi malam berikutnya, Ujang gak datang ronda lagi. Keesokan paginya, ibunya Ujang datang ke rumah tetangga sambil nangis. Ujang ora balibu sepio mahi, motorana, dompitana, sandalizinen, ingkari pelawang. Tangisnya pecah. Seisi kampung langsung gempar. Beberapa warga langsung berinisiatif mencari. Mereka menyisir sawah, pinggir kali, sampai kebun bambu di belakang rumah Ujang. Tapi hasilnya nihil, gak ada jejak. Bahkan anjing pelacak dari polsek pun cuma muter-muter di sekitar kuburan Ciwaru, menggonggong ke arah tanah gundukan baru di pojok barat. Pak RT yang ikut dalam pencarian mendekat pelan. "Kok tanahnya masih basah ya? Padahal hujan udah 2 hari lalu berhenti," gumamnya. Seorang warga mencoba menggali sedikit. Begitu cangkul pertama menghantam tanah, bau busuk langsung menyeruak, menusuk hidung. Bau itu bukan sekadar bau bangkai biasa. Ada campuran amis, anyir, dan sesuatu yang sulit dijelaskan seperti bau daging yang sudah lama terendam air busuk. Mereka terus menggali, dan saat tanah mulai terbuka, sesuatu yang membuat semua orang teriak histeris terlihat jelas di depan mata. Potongan tubuh manusia, bercampur dengan sayuran membusuk kangkung, kol, dan daun singkong. Semuanya berlumur tanah dan darah kering. Ada juga seutas rambut panjang yang melilit di salah satu potongan tangan itu. Warga langsung mundur ketakutan. Beberapa perempuan yang ikut mencari sampai pingsan di tempat. Pak RT gemetar. Suaranya bergetar saat bilang, "Astagfirullah. Iki apa udah gasti." Malam itu, kabar penemuan jasad langsung nyebar ke seluruh desa. Orang-orang berkumpul di pos ronda, saling berbisik takut. "Apa jangan-jangan iki ada hubungannya karo si Mang Wira?" kata salah satu warga dengan suara pelan. "Ah, ora mungkin. Mang Wira kiwongnya rajin, sopan, masa ayah," sahut yang lain. Tapi ada juga yang nyeletuk, "Tapi, lo, aku diu tau weruh. Pas tengah wengi, dia lewat depan rumahku, bawa karung hitam, wangin, aneh banget, koyok amis daging bosok." Pembicaraan itu membuat suasana semakin tegang. Tak ada yang berani tidur malam itu. Bahkan,
suara jangkrik pun seperti menghilang, seolah desa ikut menahan napas. Keesokan harinya, polisi datang untuk menyelidiki. Mereka membawa sisa jasad itu ke puskesmas terdekat untuk diperiksa. Tapi yang aneh, tidak ada bukti jelas siapa korban itu. Tak ada wajah, tak ada tanda tubuh yang bisa dikenali. Namun, dari potongan pakaian yang ditemukan, ibunya Ujang langsung histeris. Iki bajuan, sing nganggo dinarabu wingi. Tangisnya pecah lagi. Semua warga yang menyaksikan ikut menunduk neri. Tak ada yang berani ngomong banyak. Setelah kejadian itu, warga mulai memperhatikan gerak-gerik Mang Wira. Anehnya, besok paginya, dia tetap jualan seperti biasa. Dorong gerobak dari ujung ke ujung kampung. Sayurannya tetap lebih segar dari sebelumnya. Daun bayam hijau pekat, cabai merah menyala. Bahkan tomatnya tampak berembun seolah baru dipetik dari kebun. Padahal hari itu udara kering dan belum turun hujan berhari-hari. Beberapa ibu-ibu yang biasanya beli mulai ragu, tapi Mang Wira tetap tersenyum ramah. Ayo bu, sayur, anyar, murah, ora usah mikir aneh-aneh, sing penting rezekin, halal. Kalimat itu membuat beberapa orang jadi nggak enak hati menolak. Tapi yang lain, diam-diam mulai takut. Mereka beli sayur sambil menunduk, nggak berani menatap matanya. Malamnya, ketika langit mendung dan suara petir terdengar jauh, Pak RT dan beberapa warga berinisiatif mengintai rumah Mang Wira. Mereka bersembunyi di balik pohon bambu tak jauh dari dapur belakang rumahnya. Sekitar tengah malam, lampu rumah Mang Wira masih menyala redup. Dari arah belakang terdengar suara aneh, seperti bisikan panjang. Wira, tumbalmu wis teka, ora ana ting luput saka janji. Seketika tubuh Pak RT merinding. Salah satu warga menelan ludah keras-keras. Mereka mendekat sedikit. Dari sela dinding bambu, tampak bayangan Mang Wira berdiri di depan meja, menunduk ke arah baskom besar, berisi cairan merah. Lalu, dari pojokan ruangan, tampak seikat kangkung yang diikat dengan rambut hitam panjang, menggantung di atas baskom itu. Angin berembus pelan, membuatnya bergoyang pelan seperti hidup. Tiba-tiba Mang Wira bicara pelan, suaranya serak. Ikit, sing, aja nganti gagalnya. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa lirih perempuan dari arah bawah meja. Suara itu sangat pelan tapi jelas. Hehe, oh lale, wir, siji maneh we. Pak RT dan warga langsung lari tunggang langgang. Mereka nggak sanggup lagi lihat lebih jauh. Saat sampai di ujung jalan, salah satu dari mereka bahkan muntah karena ketakutan. Keesokan paginya, kabar pengintaian itu menyebar. Tapi tak ada yang berani menegur Mang Wira secara langsung. Mereka tahu, kalau benar dia bersekutu dengan makhluk halus, konfrontasi cuma bikin masalah makin besar. Namun, malam berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Gerobak Mang Wira ditemukan di pinggir jalan, dekat kuburan Ciwaru. Roda kirinya masih berputar pelan seolah baru ditinggal. Tapi orangnya nggak ada. Di atas gerobak, ada sayuran segar seperti biasa tapi di bawahnya, warga menemukan noda darah mengalir ke tanah. Polisi kembali datang, dan kali ini suasananya lebih mencekam. Saat mereka mencoba mengangkat satu keranjang sayur, mereka menemukan tulang manusia kecil bercampur akar dan daun bawang. Semua yang lihat langsung menjerit. Sementara itu, Makrini, istri Mang Wira, terlihat linglung. Dia duduk di teras rumah sambil menatap kosong, matanya bengkak, dan tangannya menggenggam sesuatu erat-erat. Ketika warga mencoba menenangkannya, dia berbisik lirih, "Aku ora kuat maneh, Wirawis dikuasai, dueke dudu manungsa maneh." Suara Makrini pelan tapi membuat bulu kuduk berdiri. Ia bercerita, malam sebelumnya Mang Wira membawa sesuatu dari kuburan. Katanya, dia harus menyerahkan satu lagi jiwa agar dagangannya tetap segar dan rumahnya tidak dihantui. Dan jiwa itu adalah milik orang yang pernah melihat ritualnya. Makrini menangis saya dejadinya, memegangi kepala sambil berkata, Ujang, sing, dadi korban." Warga yang mendengar cerita itu saling berpandangan ngeri. Ternyata Ujang, yang dulu sempat melihat Mang Wira di kuburan, benar-benar jadi tumbal. Malam itu, warga memutuskan menutup akses ke kuburan Ciwaru. Mereka pasang pagar bambu dan menancapkan doa-doa di setiap sudut. Tapi setelah itu, kejadian aneh makin sering muncul. Suara gerobak sayur terdengar tiap malam Jumat Kliwon, padahal Mang Wira sudah tak pernah terlihat lagi.
Kadang suara itu berhenti tepat di depan rumah Ujang, lalu disusul dengan bisikan lirih, sayur. Sayur segar. Beberapa orang yang iseng mencoba mengintip dari balik jendela mengaku melihat bayangan laki-laki dorong gerobak dengan tubuh berlumuran darah, matanya kosong, dan dari gerobaknya menetes cairan merah ke tanah. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani keluar malam. Setiap suara roda gerobak yang lewat, semua lampu rumah langsung dimatikan. Orang-orang hanya bisa menutup telinga dan berdoa pelan, berharap malam itu cepat berlalu. Namun, entah kenapa, sayur yang dijual di pasar sejak itu sering cepat layu dan membusuk. Beberapa penjual lain mengeluh, kayaknya rezeki disedot sesuatu, Bu. Ada yang percaya itu kutukan dari pesugihan Mang Wira, karena tumbal terakhirnya belum benar-benar lunas. Dan sampai sekarang, setiap kali ada penjual sayur baru datang ke desa itu, warga selalu memperingatkan, hati-hati le, yen daganganmu ora busuk-busuk, ojo seneng duluan. Mungkin, kowe lagi disawang karo sing Mbah Ciwaru. Malam itu, langit seperti ditutupi kain hitam pekat. Hujan turun deras tanpa ampun, disertai angin yang membuat pepohonan di sekitar desa meliuk ke segala arah. Suara guntur sesekali menggema dari kejauhan, dan setiap kali kilat menyambar, bayangan rumah Mang Wira tampak seperti siluet hitam besar dengan asap tebal keluar dari atapnya. Warga yang melihat dari jauh sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Wira lagi ngapa maneh kui?" gumam salah satu warga yang menatap dari balik jendela. Dari arah jalan, terlihat cahaya lilin berkelap-kelip di dalam rumah Mang Wira, bercampur dengan asap hitam pekat yang menjulang tinggi ke langit. Pak RT yang malam itu kebetulan berjaga, memutuskan untuk mendekat. Ia mengajak 3 warga lain, Darto, Samin, dan Karjo. Mereka berempat berjalan pelan dalam gelap, masing-masing membawa senter kecil dan payung seadanya. Hujan menampar wajah mereka, membuat pandangan kabur. Tapi di antara suara air dan angin, samar-samar terdengar lantunan suara aneh. Suara itu seperti gumaman panjang, berulang-ulang, dan diikuti dengan suara benda yang dipukul perlahan, seperti lesung ditumbuk dengan irama tertentu. "Sayurku segar, daganganku hidup, tumbalku cukup." Kalimat itu diucapkan dengan suara serak berat, seperti orang yang sedang setengah sadar. Ketika mereka mendekat ke halaman rumah, aroma amis menyengat, langsung menusuk hidung. Campuran antara darah, tanah basah, dan bau dupa yang terbakar. Di depan pintu, beberapa lilin menyala dengan nyala kecil, tapi apinya meneteskan lelehan lilin berwarna hitam, bukan putih seperti biasa. Darto menelan ludah. "Iki ora beres, Pak RT," bisiknya. Pak RT mengangguk pelan, lalu mendorong pintu rumah yang terbuka setengah. Begitu pintu berderit, terlihatlah pemandangan yang membuat mereka semua terpaku. Di tengah ruangan, Mang Wira duduk bersila di depan patung besar berbentuk kepala kambing hitam. Matanya melotot kosong, wajahnya kaku tanpa ekspresi. Di sekelilingnya ada lingkaran garam dan darah yang tampak masih segar, menetes dari sebuah baskom di sebelahnya. Dari dalam baskom itu, keluar asap hitam tipis yang perlahan berubah bentuk menyerupai wajah manusia. Satu wajah laki-laki, matanya kosong dan mulutnya menganga. Warga yang melihat langsung tersentak mundur. "Astagfirullah Gusti," bisik Karjo sambil menutup mulutnya. Mang Wira tidak bergerak, tapi mulutnya terus bergumam. "Sayurku segar, daganganku hidup, tumbalku cukup, cukup." Namun suaranya makin lama makin serak, seperti tercekik sesuatu. Dari lehernya muncul guratan hitam yang merambat ke wajah, membuat kulitnya tampak seperti mengelupas perlahan. Pak RT mencoba memanggilnya. "Wira, sadarlah Wira, iki kaupai tu." Tapi Mang Wira tak bergeming. Ia justru tertawa pelan. Suaranya berat dan menggema. "Hihi, YSWAYAHE ... Janji ora aiso dibatalke, Pak RT." Lalu tiba-tiba lilin di sekeliling padam bersamaan. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Angin dingin berembus dari arah dapur, membawa aroma daging busuk yang semakin kuat. Dari dalam gelap, terdengar langkah kaki pelan, pelan sekali, tapi jelas mendekat. "Pak, ana thing laku," bisik Darto ketakutan. Mereka semua menyorotkan senter ke arah suara itu, tapi yang terlihat bukan manusia. Sebuah bayangan tinggi, berambut panjang, wajahnya pucat keabu-abuan, matanya
merah menyala. Tubuhnya membungkuk, dan dari tangannya menetes darah. Ia berjalan mendekat, mengarah tepat ke patung kambing di depan Mang Wira. Bayangan itu seperti mengelus kepala patung sambil berbisik, "Tumbalmu durung cukup, Wira." Mang Wira langsung menjerit keras. Suaranya menggema ke seluruh ruangan. "Wis, aku wis nyerah. Cukup. Ora ana maneh." Tapi bayangan itu hanya tertawa. Suaranya seperti dua orang berbicara bersamaan, satu berat dan satu lirih. "Kau sing enggojak, saiki aku mung jupuk sing dadi hakku." Tiba-tiba dari arah belakang muncul gerobak sayur yang bergerak sendiri. Rodanya berdecit pelan meski lantainya kering. Di atas gerobak itu sayur-sayur segar menumpuk. Tapi di antara tumpukan itu tampak potongan tangan manusia mencuat keluar. Sebuah tangan pucat yang mengenakan gelang perak, mirip dengan gelang yang dulu dipakai Ujang. Pak RT dan warga langsung kabur keluar rumah. Tapi baru beberapa langkah, terdengar suara benda berat jatuh di dalam. Ketika mereka menoleh, lampu-lampu kembali menyala tiba-tiba, menyingkap pemandangan mengerikan. Mang Wira sudah tak duduk lagi. Tubuhnya tergantung di lenggit-lenggit rumah dengan tali sayur kangkung melilit lehernya. Matanya terbuka lebar, lidahnya menjulur keluar, dan dari perutnya menetes darah yang jatuh ke baskom di bawahnya. Di depan tubuhnya yang tergantung itu, patung kambing kini tersenyumnya. Tersenyum dengan darah yang menetes dari matanya sendiri. Hujan semakin deras di luar, tapi warga yang lari pulang tidak peduli lagi dengan air yang membasahi seluruh tubuh. Mereka berlari sekuat tenaga. Sebagian jatuh tergelincir di jalan berlumpur, tapi tak ada yang menoleh ke belakang. Semua hanya ingin keluar dari neraka itu. Ketika polisi datang keesokan harinya, rumah Mang Wira sudah sepi. Tak ada jasad tergantung, tak ada patung, tak ada tanda ritual. Yang tersisa hanya gerobak sayur yang hancur di tengah ruangan, basah oleh lumpur dan darah. Bau busuk yang menusuk hidung masih tercium. Meskipun jendela-jendela sudah dibuka, di dinding dapur ada satu tulisan besar, seperti dicakar dengan kuku. "Daganganku hidup, tapi aku mati." Sejak hari itu, rumah Mang Wira dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan saat siang hari. Orang-orang bilang kalau lewat depan rumah itu menjelang maghrib, akan terdengar suara orang menumbuk lesung pelen-pelen, diiringi suara gumaman lirih, "Sayurku segar, daganganku hidup." Beberapa kali ada orang luar desa yang coba datang ke sana, ingin melihat rumah pesugihan yang katanya terkenal itu. Tapi mereka semua selalu pulang dengan wajah pucat. Ada yang bilang melihat bayangan laki-laki membawa gerobak. Ada juga yang bilang mendengar tangisan perempuan dari dalam dapur. Bahkan suatu malam, seorang sopir truk yang lewat jalan dekat rumah itu bercerita. Katanya, di tengah hujan deras, ia melihat penjual sayur dorong gerobak pelen-pelen di tengah jalan. Padahal waktu sudah hampir tengah malam. Ketika sopir itu menepi dan menyalakan lampu depan, sosok itu berhenti, menoleh, dan wajahnya bukan wajah manusia. Wajahnya penuh luka, matanya bolong hitam, dan dari mulutnya keluar darah segar menetes ke tanah. Sopir itu langsung tancap gas, hampir menabrak pagar jembatan. Kabar itu makin memperkuat keyakinan warga bahwa arwah Mang Wira belum tenang. Ia masih terikat dengan perjanjian pesugihan yang belum lunas. Orang-orang percaya, selama tumbal terakhir belum dibayar penuh, arwahnya akan terus gentayangan mencari pengganti. Makrini, istrinya, sempat menghilang selama beberapa minggu setelah kejadian itu. Tapi suatu pagi, seorang petani menemukan tubuhnya di tepi sungai. Terendam sebagian, matanya terbuka, menatap langit. Di tangan kanannya masih tergenggam erat seikat sayur kangkung yang sudah membusuk. Ketika jasadnya diangkat, dari mulutnya keluar suara kecil seperti desisan, "Wis, rampung." Setelah itu, tubuhnya benar-benar dingin dan kaku. Sejak saat itu, warga percaya bahwa ritual pesugihan itu akhirnya selesai. Tumbal terakhir telah dibayar. Tapi mereka juga tahu, kekuatan semacam itu tidak pernah benar-benar hilang. Kadang hanya berpindah tempat, menunggu orang baru yang serakah untuk memanggilnya lagi. Kini, rumah Mang Wira berdiri kosong di ujung desa Ciwaru. Catnya mengelupas, atapnya bocor, dan gerobaknya dibiarkan berkarat di teras. Namun, setiap kali hujan deras turun seperti malam itu, warga masih sering mencium bau amis sayur segar bercampur darah dari arah rumah itu. Kadang terdengar roda gerobak berdecit pelan,
seperti ada yang sedang dorong, memanggil, sayur, sayur, segar. Dan bila kamu kebetulan lewat desa itu saat malam Jumat Kliwon, jangan pernah berhenti di pinggir jalan dekat rumah kosong itu. Karena kadang, di balik gelap dan suara hujan, kamu akan mendengar seseorang berbisik dari arah kuburan Ciwaru, "Tumbalku, durung cukup." Hujan sudah lama reda, tanah di desa Ciwaru mulai kering, tapi udara malam selalu terasa lebih dingin dari biasanya setiap Jumat Kliwon. Orang-orang sudah berusaha melupakan kejadian itu, hilangnya Mangwira. Suara jeritan malam dan bau amis dari rumahnya yang kini dibiarkan kosong, ditumbuhi rumput liar sampai menutupi jendela. Tapi bagi sebagian warga, rasa takut itu nggak pernah benar-benar hilang. Karena tiap malam Jumat, tepat lewat tengah malam, selalu ada suara gerobak yang lewat di jalan depan rumah. Sayur, sayur, segar. Suara itu lirih, serak, tapi sangat jelas. Kadang terdengar dari jauh, kadang pas berhenti di depan rumah orang. Tapi waktu mereka buka jendela, gak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis yang menggantung rendah dan bau busuk samar. Seperti bau bangkai yang sudah lama terkubur. Pak RW sudah pernah coba membuktikan sendiri. Katanya, waktu pertama kali dengar suara itu, dia nekat keluar rumah sambil bawa senter. Iya, tunggu di pojok jalan, pas di depan rumah kosong bekas Mangwira. Dan benar saja, suara roda gerobak terdengar makin dekat, makin keras, sampai akhirnya berhenti tepat di depan dia. Tapi anehnya, waktu Pak RW sorotkan senter ke arah jalan, sinarnya cuma kena udara kosong. Gak ada gerobak, gak ada orang, tapi roda besi itu masih berbunyi di telinga, seperti sedang lewat tepat di depannya. Sayur, sayur, segar. Suara itu pelan, tapi terasa menggema. Bukan dari arah jalan, melainkan dari segala arah, dari belakang, dari atas, bahkan dari dalam tanah. Pak RW jatuh terduduk, senter terlepas. Katanya, dalam sepersekian detik sebelum pingsan, dia sempat lihat bayangan hitam lewat cepat, mendorong sesuatu yang menyerupai gerobak, dan di bagian belakangnya menggantung sesuatu yang bergerak pelan, seperti tangan manusia. Sejak malam itu, nggak ada lagi yang berani keluar kalau dengar suara penjual sayur tengah malam. Warga lebih memilih pura-pura tidur, walau suara itu makin lama makin sering terdengar. Kadang Kamis malam, kadang Sabtu dini hari. Suaranya seolah menembus mimpi, mengajak siapapun untuk membuka mata. Mak Rini, istri Mangwira, sebenarnya sempat menghilang selama beberapa minggu setelah kejadian itu. Tapi suatu sore, warga melihat dia duduk sendirian di depan rumah kosongnya. Rambutnya acak-acakan, matanya kosong menatap ke arah gerobak yang masih terparkir di dalam halaman. Gerobak itu sekarang sudah berkarat, tapi entah kenapa, tiap kali hujan turun, suaranya seperti hidup kembali. "Bu Rini," panggil Bu Iyah pelan waktu itu, sambil bawa air minum. Tapi Mak Rini cuma menoleh sebentar, senyum tipis, lalu bilang dengan suara hampir nggak terdengar, "Dia belum selesai. Wira dorong rampung tumbale." Setelah itu, Mak Rini tertawa pelan, lalu masuk ke rumah dan gak pernah keluar lagi. Warga nemuin rumah itu kosong keesokan harinya. Hanya ada pakaian berserakan dan aroma anyir yang makin kuat. Desa Ciwaru kemudian mulai sepi. Banyak yang pindah ke kampung sebelah. Tapi cerita tentang gerobak sayur Mangwira makin menyebar. Orang-orang luar desa penasaran. Beberapa bahkan datang malam-malam Kumabuit mendengar langsung. Tapi tak satu pun yang bener-bener berani bertahan sampai lewat tengah malam. Namun ada satu anak muda, namanya Dedi, yang ngotot mau membuktikan semuanya cuma mitos. Ia bilang ke teman-temannya di warung, palingan cuma suara angin atau hewan malam. Masa iya setan jualan sayur? Warga tua menatapnya tajam. Tapi Dedi tetap nekat. Malam itu, dia bawa kamera dan duduk di pinggir jalan dekat kuburan Ciwaru. Tempat di mana semua cerita ini mulai. Pukul 12:15, dari jauh terdengar suara roda gerobak. Krek, krek, krek. Suara besi beradu dengan batu. Suara itu pelan di awal, lalu makin jelas, makin dekat. Dedi yang awalnya senyum mulai tegang. Ia arahkan kamera ke jalan, tapi layar cuma menunjukkan kabut tebal dan bayangan samar. Lalu terdengar suara itu lagi. Sayur, segar. Dedi menelan ludah. Suaranya datang dari arah belakang kamera. Ia pelan-pelan menoleh. Tapi yang dia lihat bukan manusia. Sosok tinggi kurus, mengenakan kain lusuh penuh darah.
dengan kepala yang setengah busuk menunduk di depan gerobak. Di dalam gerobak, bukan sayur, tapi potongan tubuh, kepala, tangan, kaki, semua bercampur dengan kangkung dan kol busuk. Sosok itu menatap Dedi, matanya kosong tapi bibirnya bergerak. Sayurku segar, tumbalku kurang siji. Dedi menjerit dan lari terbirit-birit. Kameranya jatuh di jalan. Keesokan harinya, warga menemukan kameranya di tepi kuburan, tapi Dedi nggak pernah kembali. Di rekaman terakhir, terdengar suara roda gerobak berhenti dan bisikan lirih, "Wiswayahe." Sejak itu, suara gerobak sayur Mang Wira makin sering muncul. Kadang di dekat rumah warga, kadang di jalan utama desa. Anehnya, beberapa warga mulai menemukan sayuran segar tergeletak di depan pintu rumah mereka waktu bangun pagi. Daun kangkung, tomat, kol, dan cabai merah. Semuanya terlihat segar tapi berbau aneh, seperti darah. Ada juga yang bilang, kalau kamu ambil sayur itu dan masak, maka selama seminggu, makananmu nggak akan pernah basi. Tapi setelah itu, pasti ada yang mati di rumahmu. Cerita itu menyebar sampai ke desa-desa sekitar. Banyak yang bilang mereka juga dengar suara sayur lewat tengah malam, padahal jaraknya jauh dari Ciwaru. Seolah gerobak itu nggak cuma keliling satu desa, tapi keliling mencari sesuatu atau seseorang. Suatu malam, seorang sopir truk yang lewat jalur Ciwaru mengaku sempat hampir menabrak sesuatu di tengah jalan. Katanya, ada gerobak tua ditinggalkan di tengah aspal. Waktu dia turun dan mau geser, gerobak itu tiba-tiba bergerak sendiri. Rodanya berputar pelan. Dari dalamnya keluar aroma busuk menyengat dan suara bisikan, "Mboten kinon deleng, ojon delek." Jangan lihat. Sopir itu langsung lari ke truknya dan kabur secepat mungkin. Tapi seminggu kemudian, dia ditemukan tewas di rumahnya. Dengan wajah ketakutan dan tangannya menggenggam sayur kangkung busuk. Kini rumah bekas Mang Wira sudah ditutup warga. Dindingnya ditulis dengan kapur putih bertuliskan, "Jangan ganggu yang sudah pergi." Tapi kadang malam-malam, dari dalam rumah itu masih terdengar suara orang mengupas bawang, menyiangi sayur, dan suara seseorang yang berbisik pelan, "Sayurku takkan busuk, asal tumbalku cukup." Orang-orang percaya arwah Mang Wira belum tenang, tumbalnya belum genap. Beberapa warga yang dulu sering beli sayurnya mengaku mimpi didatangi dia, bawa gerobak berdarah, dan bilang, "Kowe durung bayar sayurku, kamu belum bayar sayurku." Sampai sekarang, gak ada yang berani lewat jalan depan rumah Mang Wira setelah tengah malam. Bahkan, anak kecil pun dilarang main ke sana, apalagi waktu bulan gelap. Karena konon, kalau kamu dengar suara roda gerobak mendekat, kamu harus cepat-cepat tutup mata dan tutup telinga. Jangan jawab, jangan nengok. Kalau kamu nekat lihat keluar, katanya kamu bakal lihat wajah Mang Wira menatapmu dari balik kabut, sambil tawarkan segenggam sayur segar yang meneteskan darah. Dan setelah itu, kamu gak akan pernah lagi bisa tidur nyenyak. Karena setiap malam Jumat, suaranya akan datang lagi, memanggil pelan di depan rumahmu. Sayur segar. Dan kalau kamu dengar suara itu malam ini, lebih baik pura-pura gak dengar. Karena siapa tahu, itu bukan penjual sayur biasa. Bisa jadi Mang Wira masih berkeliling, mencari tumbal terakhirnya. Sayurku segar, daganganku, hidup, tumbalku kurang siji. Gerobak itu masih lewat sampai sekarang. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.